Bali dikenal dengan Pulau Dewata dan juga Pulau Seribu Pura. Mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu yang mencerminkan kehidupan, ketuhanan, dan keagamaan masyarakat yang begitu kental dan sakral. Pulau Bali memiliki begitu banyak pura, yang salah satunya adalah Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot merupakan salah satu pura dan kayangan jagat. Pura Tanah Lot berlokasi di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saat mengunjungi Pura Tanah Lot, pengunjung dapat melihat berbagai keunikan, mulai dari adanya ular suci, berwujud ular lorek hitam putih atau poleng yang berekor pipih, yang terdapat pada gua di sisi utara Pura Tanah Lot. Ular suci dipercaya menjaga kelestarian alam dan kesucian Pura Tanah Lot. Selain ular suci, juga terdapat air suci, di mana air suci dipercaya dapat memberikan berkah dan berfungsi sebagai tempat pembersihan diri sebelum melakukan persembahyangan, yang terletak di samping bawah Pura Tanah Lot. Saat melakukan persembahyangan, pengunjung bisa melihat Linggayoni yang terletak di sebelah timur di dalam pura. Selamat siang, Dr. Iwayan Arwate, MM, alamat Desa Pekeraman Beraban. Jadi pengalaman yang dados penglingsir panitia Riki Rulur Tanah Lot kaler penyade mangku. Ini kewendanan kayangan druene ring luar Tanah Lot. Nah dingi niki tidak terlepas daripada kedatangan ide dangyang dwi genre sakewanten sedurung nike sampun wenten niki pelemahan suci wenten linga yoni. Linga yoni niki yang ngawinan kayangan druene niki suci. Ike mawinan ide dangyang dwi genre rauh saking Puranca nyingain tanah suci ragane rauh meriki medharma wacana rike ring pekendungan nyuryaswana riki ring luar Tanah Lot. Diantukan taler riki pada zaman ike wenten masyarakat yang tinggal di pinggir pantai niki wenten Banyar Batunggang, Banyar Batu Gaing, wenten Nyumpuro, karena setelah beliau meditasi Riki ring kayangan Dwi Riki, terus kemudian menawi wenten sinar suci, akhirnya diajalah masyarakat untuk membangun kayangan. Jadi kayangan yang ada sekarang ini adalah berkaitan dengan kedatangan Sire Dangyang Dwi Genre. Sakewanten sekadi atur titiang sanewawu sebelum niko sampun wenten linga yoni riki niki sebagai anunya kentene tapi dana peninggalannya, sedangkan yoninya niko metanam kebetulan karena belah dumun tahun perbaikan pura tahun 74. Tahun 1974 niko belah tanamnya kan jero mangkun di tiang peka jero mangku sana mangkin niko mentanam niko kari yonin napi lingga mantan gentan niko mangkin mangda becik lah yang dumun linggana riki dumun ring pelingih mekal riki. Nah wenten semeton di tiang taler para kanida masih riki nangunang mangkin usus linggih ide
Linggo Yoni Yonina tumasan meniki terus sampun mau pas nikan tiba bangkit. Sakai wanda niku tetap masih sucian nika kita. Nika perkembangan pembangunan pura yang secara tertulis pisan jak ten wenten niki hanya niki bawas saking leluhur titiang kemantan nika asane presiden titiang aturang. Kalau sakai wonten mungkin indik pengempon riki nika wonten sekitar 400-an untuk pengempon sane nyangro sepilen Pujawali napi ja patutipun menyangro kesucian kayangan ruene kenteran to jero mangku panitia nanti tiang iana bahasa Indonesia penasehat nih kayak anu penglingsir kan kebetulan masih sampun lingsir masih. Inggih nika sane presiden katur secara singkat. Mungkin napi mawinan karena Linggo Yoni niki itu sudah ada pada abad ke-7 Linggo Yoni itu. Di sini itu kan artinya untuk perkembangan agama Hindu di Indonesia itu kan awalnya semua dengan Linggo Yoni ya. Nah itu. Jadi di sini pun sehingga boleh dijang ke Griya Belayu, ring Idoresi, ring Griya Belayu. Yang bandan makin sesonan saking Jawi jagi menuju ke timur, ke Besakeh, ke Lempuyang, pasti ibdo simpang demun. Adika tertulis lontar ke, ke simpang demun riki mungkin dilihat kesucian tempat ini dari sini mohon izin baru beliau berangkat ke timur. Kenten. Anika selintas, adika masih yang presidennya adik-adik taler nangkil ke Griya Belayu ring ngaleran di perempatan Belayu di ke ngaleran. Idoresi masuk gang ke timur. Ke wendan lontar banyak wendan di sana. Sing kijo-kijo di tiang nakenang jak tan wendan cuma riki wendan dumun di niki wendan ke surat waktu sepemadag dalam segening boleh rauh meriki makaryo pun napi dana yang di lempengan napi je dan sekadi purano matanam masih nika kendan karena nalingsir di tiang tan uning daung nika tiang sampun je tahun 74 nika sampun dokter muda yang daung nika tapi belum meriko anunya api dana anlehnya gitu. Jadi tenuning di tiang dan saya ada waktu ke pembangunan demun ngera batu putih demun iki batu putih tahun 74 nih kan itu ngerah ring ulu watu batu putih ampun kentan wendan bantuan Jerman tahun 88 kayaknya nih ke dirubah niki pelinggih harus pakai batu karangasap tapi sapuniki gagayana nak proyek ini kan sapuniki tan becek ya. Ampun gentan atap hijau yang dipakai oleh proyek ini cuma 5 cm sehingga air laut air hujan lu masuk semua ke pelinggih nih kan. Tiang terus dari ketua panitia karyo tahun 95 kebetulan tiang poleh sumbangan ke kemana-mana cuma modal 20 juta dong nih ke ikut semua tiang kanti pertebal lagi kendan sehingga seperti sekarang niki patutnya tahun 2025 nih sampun patut ngaturang karya malah yang niki enggalan niki pandemi niki nika mandan menawi kirang langkung di tiang ngaturang Agung Sinampura niki Om Santi. Pura Tanah Lot memiliki beberapa bangunan pelinggih, di antaranya Palinggih Meru Tumpang 5. Kegunaan Meru Tumpang 5 secara spiritual sebagai pancadewata
tempat bersemayam ide Siwa Baruna, sebagai tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari penguasa lautan. Pelinggih Ratu Mekal Sakti Meru Tumpang 5. Kegunaan Pelinggih Ratu Mekal Sakti Meru Tumpang 5 secara spiritual sebagai tempat bersemayamnya pengikut dari Siwa Baruna. Palinggih Meru Tumpang 3. Kegunaan Palinggih Meru Tumpang 3 secara spiritual sebagai tempat melinggih dan memuja Dangyang Niratra atau Dwi Jendra, di mana pada abad ke-15 Dangyang pernah bermeditasi. Palinggih Ratu Mekal Betara Alit. Kegunaan Palinggih Ratu Mekal Betara Alit secara spiritual sebagai bersemayamnya pengikut atau pengawal dari Pelinggih Betara Alit, Balai Piasan Meru Tumpang 3. Kegunaan Balai Piasan Meru Tumpang 3 sebagai tempat yang dikhususkan untuk ngias Balai Meru Tumpang 3. Balai Piasan Ageng. Kegunaan Balai Piasan Ageng sebagai tempat ngias ide Betara yang mendiami Pura Tanah Lot sebelum dilakukannya upacara puja wali dan kebeji. Balai Pemangku. Kegunaan Balai Pemangku adalah sebagai tempat juru mangku memimpin persembahyangan bagi masyarakat yang berkunjung di Pura Tanah Lot. Palinggih Ratu Mekal Meru Tumpang 3. Kegunaan Palinggih Ratu Mekal Meru Tumpang 3 secara spiritual sebagai tempat bersemayamnya leluhur pengikut dari Dangyang Niratra. Palinggih Linggayoni. Kegunaan Pelinggih Linggayoni secara spiritual sebagai tempat memuja pura dalam segara dan sebagai sarana untuk memohon pasangan atau keturunan. Palinggih Betara Alit. Kegunaan Palinggih Betara Alit secara spiritual sebagai tempat bersemayamnya leluhur dari sejarah Pura Tanah Lot, seperti Pendesa Adat Braban, untuk memohon keutuhan desa Braban. Keberadaan Pura Tanah Lot dengan keindahan dan keunikannya sudah sewajibnya untuk dijaga dan dilestarikan agar dapat selalu dikunjungi oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Hindu di Bali.